teman-teman, saya Christina Flora Sinaga, NIM saya 7183143023. Nah, di sini saya ingin memaparkan sedikit materi tentang keluhan konsumen. Pelanggan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Dalam pembelian suatu jasa ataupun dalam pembelian suatu produk, sikap pelanggan sangat berbeda satu sama lain. Ada yang merasa puas, ada yang merasa biasa saja, bahkan ada yang merasa tidak puas terhadap layanan suatu perusahaan jasa tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, mungkin akan selalu ada kekurangan dalam melayani mereka, dikarenakan kebutuhan setiap orang berbeda dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, salah satu terbaik adalah melakukan penanganan keluhan pelanggan secara cepat dan tepat, karena ketidakpuasan mereka akan berdampak negatif bagi perusahaan. Nah, di sini ada pengertian keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan merupakan ungkapan rasa kurang puas terhadap suatu produk atau layanan jasa, baik secara lisan maupun secara tertulis, atau sebuah ungkapan ketidakpuasan antara harapan dengan fakta terhadap apa yang diterima dalam bentuk produk maupun layanan jasa. Nah, di sini menurut Bell dan Lugiernton tahun 2006, keluhan pelanggan merupakan umpan balik atau feedback dari pelanggan yang ditujukan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif. Umpan balik ini dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Sedangkan menurut Kotler 2005, keluhan pelanggan adalah bentuk aspirasi pelanggan yang terjadi karena adanya ketidakpuasan dari suatu barang atau jasa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa keluhan pelanggan merupakan ungkapan balik dari pelanggan yang ditujukan kepada perusahaan yang bersifat cenderung negatif yang dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Namun, keluhan pelanggan akan memberikan manfaat positif bagi perusahaan untuk membangun atau memperbaiki perusahaan tersebut. Keluhan-keluhan tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan agar segera mengoreksi kekurangan-kekurangan serta kesalahan yang berguna untuk memperbaiki mutu serta meningkatkan layanan. Selanjutnya ada perilaku keluhan pelanggan. Nah, menurut Heysham 2013, perilaku keluhan konsumen secara umum memiliki dua tahap. Yang pertama, immediate complaint before, yang meliputi action and action. Tahap kedua yaitu substitution complaint before, yaitu meliputi reparation, negative or more and switch atau action. Nah, yang pertama ada immediate complaint before. Immediate complaint before adalah tahap pertama perilaku keluhan konsumen, di mana konsumen langsung melakukan tindakan terhadap kegagalan jasa yang terjadi. Nah, immediate complaint before ini terdapat ada dua. Yang pertama ada action dan no action. Action merupakan atribut yang mengatakan bahwa konsumen secara aktif menyampaikan keluhan kepada penyedia jasa, sedangkan no action atribut yang menyatakan bahwa konsumen tidak mau mengambil tindakan apapun apabila merasa tidak puas. Nah, yang kedua ada subsequent complaint before. Subsequent complaint before adalah tahap kedua perilaku keluhan konsumen setelah immediate complaint before. Nah, subsequent complaint before ini ada tiga. Yang pertama take part to action. Nah, di sini konsumen yang tidak puas tidak mengeluh secara langsung kepada pihak restoran, melainkan kepada pihak ketiga, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dan yang kedua ada negative word of mouth. Konsumen yang tidak merasa puas memutuskan untuk menceritakan tentang pengalaman negatifnya dengan produk atau layanan yang diberikan kepada teman, keluarga, dan relasinya. Yang ketiga ada switch atau action. Di sini konsumen yang tidak puas meninggalkan restoran dan tidak melakukan pembelian di restoran tersebut. Nah, selanjutnya ada macam-macam keluhan pelanggan. Di sini macam-macam keluhan. Bentuk dari keluhan pelanggan itu ada dua. Yang pertama keluhan yang telah disampaikan secara lisan, dan yang keluhan yang tertulis. Nah, secara lisan ini bisa diartikan keluhan yang disampaikan secara langsung kepada perusahaan. Nah, misalnya ketika kita pergi ke suatu layanan jasa bagi suatu perusahaan, nah kita tidak merasa puas
ada list keluhan konsumen. Nah, di situ nanti konsumen menuliskan apa saja keluhan yang diterimanya di saat dia melakukan layanan jasa perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan utama keluhan pelanggan. Nah, itu ada 4, ya kan? Yang pertama itu mendapatkan restitusi atau kompensasi. Nah, konsumen sering mengeluh untuk memulihkan beberapa kerugian ekonomi dengan mencari pengembalian dan kompensasi atau meminta dilakukan layanan lagi. Nah, di sini banyak sekali konsumen yang mengeluarkan keluhannya dengan cara untuk mendapatkan kompensasi atau meminta mereka melakukan layanan lagi kepada konsumen yang memberikan keluhan. Nah, yang kedua, melampiaskan kemarahan mereka. Nah, beberapa pelanggan mengajukan keluhan untuk membangun kembali harga diri atau untuk melampiaskan kemarahan atau rasa frustasi. Nah, ketika proses layanan terlalu birokrasi dan tidak masuk akal, atau ketika karyawan kasar, harga diri atau rasa keadilan pelanggan tersebut bisa pengaruh secara negatif. Mereka mungkin menjadi marah dan emosional. Nah, yang ketiga, ada bantuan untuk meningkatkan layanan. Nah, di sini ketika pelanggan sangat terlibat dengan layanan, mereka memberikan umpan balik untuk mencoba dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan layanan. Yang keempat, alasan altruistik. Nah, terakhir, beberapa pelanggan termotivasi oleh alasan altruistik. Nah, mereka ingin mencegah pelanggan lain mengalami kekurangan yang sama, dan mereka mungkin merasa buruk jika mereka gagal menarik perhatian pada masalah yang akan menyebabkan kesulitan untuk orang lain jika tetap tidak dikoreksi. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah untuk menangani keluhan pelanggan. Yang pertama, mendengarkan keluhan yang datang dari konsumen. Yang kedua, mengerti masalah dan mengkoreksi dengan pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, meminta maaf atas nama perusahaan dan berterima kasih atas keluhan yang disampaikan. Yang keempat, menjelaskan proses yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kelima, berikan secara detail kapan keluhan tersebut dapat terselesaikan dan dengan siapa konsumen dapat menghubungi. Baiklah, untuk menutup, keluhan pelanggan ini